Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan sedang berada di SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro. SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro terletak di Dusun Kanutan, Sumbermulyo, Bambang Lipuro, Bantul, yang merupakan suatu sekolah menengah kejuruan di bawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. SMK Muhammadiyah Bambang Lipuro memiliki visi terbentuknya kader Muhammadiyah yang unggul, mandiri, dan berdaya saing. SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro membuka beberapa jurusan, yaitu Teknik dan Bisnis Sepeda Motor atau TBSM, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif TKRO, Pengembangan Perangkat Lunak PPL, Broadcasting dan Perfilman, dan Agrobisnis Pengolahan Hasil Pertanian. SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro memiliki tenaga pendidik yang cukup memadai, mulai dari tenaga pendidik untuk pelajaran adaptif, pelajaran normatif, maupun pelajaran produktif. Selain tenaga pendidik, sekolah ini juga didukung oleh tenaga kependidikan, mulai dari penjaga sekolah, tenaga keperpustakaan, masjid, kepala tata usaha, teknis, keuangan, dan administrasi lainnya. Kemudian, prasarana yang terdapat di sekolah SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro ini juga cukup memadai. Selain ruang kelas yang tersedia sebanyak 20 ruang, sekolah ini juga dilengkapi dengan ruangan lainnya seperti ruangan kepala sekolah, wakil, ruang guru, ruang pelayanan, dan ruang administrasi. Ada sekitar 83 guru, terdiri dari guru normatif, produktif. Jadi ada yang di jurusan khusus untuk kejuruan karena kita SMK, dan ada yang ngajarnya di kelas. Nah, untuk standarnya kami sudah menyesuaikan, yaitu berdasarkan ijazah atau kejuruan masing-masing. Di setiap mapel kita akan menyesuaikan guru yang kita rekrut di sini adalah sesuai dengan kompetensi bidangnya. Nah itu. Kemudian selain itu kita juga ada diklat-diklat guru. Kita update terus perkembangan dari kurikulum maupun balance dari produktif sama adaptifnya itu kita sesuaikan terus-menerus. Tiap tahun kita berubah-ubah, kadang banyak yang bisa produktifnya, kurikulum yang sekarang banyak yang adaptifnya. Jadi banyak di dalam teori, kalau tahun kemarin banyak yang itu kita mengikuti kurikulum. Kemudian karena jurusan PAI ya, PAI kita karena kita sekolah kita dalam naungan Muhammadiyah, itu juga kita sesuaikan baik dari kurikulum maupun dari PUF maupun pusat. Kemudian untuk mata pelajaran keagamaan, biasanya kita sebut Islaman dan pemahaman hadis, dan terakhir pemahaman. Itu juga semua kita sudah sesuaikan dari kejuruan yang kita rekrut gurunya, dan kita punya kelompok kelas yang banyak, jadi gurunya juga banyak. Terus itu kemudian kendala mungkin karena kita menyesuaikan dari Dinas Pendidikan juga pimpinan wilayah Muhammadiyah, ini yang sering terjadi gesekan mungkin. Jadi kalau dari wilayah Muhammadiyah itu misalnya setiap probel belajar per kelas itu ismubannya paling tidak 10 jam. Tapi kalau 10 jam itu diterapkan semua, itu nanti nggak mencukupi untuk yang dari dinas. Jadi kita di sekolah ya mengambil dari PWF dan itu untuk semoga. Kalau yang lainnya kita menyesuaikan kurikulum, sampai sekarang masih bisa mengikuti.
Kita punya 5 jurusan. Yang otomotif itu kita 2 jurusan, yaitu TSM teknik sepeda motor, kedua TKR teknik kendaraan ringan. Kalau motor jelas ya jurusan motor, kendaraan ringan itu jurusan mobil, karena nanti kalau kendaraan berat itu udah kayak Stone, kemudian Vigo, itu kendaraan berat. Kalau kendaraan ringan mobil. Kemudian di komputer kita punya 2, yaitu BCP Broadcasting Perfilman sama RPL rekayasa perangkat lunak. Yang terakhir kita di pertanian namanya APHT, itu pengolahan teknik hasil pertanian. Kalau pertanian kita khususkan pengolahan hasil ini, jadi enggak kita dari produksi, enggak, kita cuma pengolahan hasil karena kita menyesuaikan lokasi juga. Di sini sebelah sini masih paling durasi 1 km ada SMK negeri jurusannya pertanian, jadi kita nggak mungkin kalau buka yang sama jurusannya, jadi kita ambil yang pengolahan hasil. Pengolahan hasil itu misalnya tepung singkong dibuat kue, dibuat keripik dan sebagainya. Ya, kita punya jurusan favorit itu TBSM, teknik sepeda motor. Kita juga punya bengkel resminya. Kita punya AHAS yang resmi atas nama sekolah. Berarti sekolah bersama dengan Iya, kita dipercaya. Dan buka AHAS itu nggak semudah yang kita bayangkan. Ternyata walaupun ada AHAS di pinggir jalan itu syaratnya luar biasa. Jadi walaupun kita punya uang banyak belum tentu bisa buka kayak gitu. Kita di jurusan TSM juga resmi, kita bergabung dengan Honda. Jadi setiap ada motor Honda baru kita selalu mengikuti. Dan kita juga resmi laporan. Jadi nanti kalau ada perekrutan ya biasanya diutamakan jurusan. Kita banyak variasinya Mbak, jadi setiap tahun kita beda-beda. Kadang kita sistemnya blok itu 1 bulan di praktek, 1 bulan di kelas teori. Apalagi ini kurikulum ini belum berjalan dengan baik, dan mau ganti lagi dan revisi. Ya, belum betul. Kalau di blog kan memang enak, Mbak, konsentrasinya benar-benar anak itu berlanjut. Hari ini belajar ini, besoknya apa, kan masih ingat, ingatannya masih enak. Beda lagi kalau hari ini praktek, besok ke kelas, udah buyar lagi, besok ke praktek. Tapi nggak boleh kan gitu. Tapi kita sering ada kelas 2 yang mau PKL, kita bikin seperti itu biar nanti kalau PKL di luar kan enak. Dan sesuai kalender akademik kita ada, kalau sekarang ada asesmen ya. Kalau dulu penilaian, sekarang ganti lagi asesmen. Asesmen itu ada harian, ada tengah semester, ada akhir semester. Itu yang kita pakai untuk evaluasi. Yang kedua, itu kalau di praktek itu jelas, itu setiap selesai 1 bab pasti ada evaluasi, ada pengujian materi tertentu, dan bila itu belum lulus suruh ngulang. Menerapkan percontohan dulu, jadi semua guru harus bisa lebih baik. Sebelum kita mengatur siswa, kita juga harus melakukan dulu seperti sholat duha. Itu semua wajib bagi siswa, terutama guru dan karyawan. Itu semuanya malah wajib.
Jadi kita nggak mungkin ngoyak-oyak anak kalau kita nggak penjarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap ada sanksi bagi nanti yang tidak mengikuti. Jadi kalau pagi itu kan lebih mudah, kita begitu bel masuk semua diarahkan ke masjid untuk sholat duha. Nanti ada guru yang piket ngatur ini yang terlambat kita sendirikan di sini. Terus nanti begitu sholat duha selesai dan dikembalikan ke kelas, ya yang terlambat ini baru kasih kita treatment jalan jongkok ya, dari sini sampai ke tempat duduk, turun duduk sana seluruh. Banyak yang kita terapkan, Mas. Khususnya kalau yang internal, kita guru MGMP, ya ini satu mapel ya. Karena kan satu mapel itu bisa beberapa guru. Jadi yang malah sering terjadi konflik kan di situ. Begitu kita sering ketemu, kita materinya sama, itu konflik malah sering terjadi. Daripada guru yang di kelas sama praktek, itu jarang sekali konflik. Yang pertama itu satu mapel MGMP, kita ada sendiri pertemuan untuk bahas materi, bahas kelas, bahas anak yang kurang, itu kita samakan. Yang kedua, kita kalau guru dan karyawan itu setiap bulan sekali kita ada pengajian dan muter. Itu satu keluarga besar, jadi yang punya istri, punya anak diajak. Itu juga. Kemudian kalau sama siswa, itu yang paling banyak berhubungan sama wali siswa itu wali kelasnya. Jadi yang paling banyak wali kelas itu intens. Selain grup, kalau grup pasti ya grup WA itu, kemudian juga nanti ada home visit. Home visit itu kalau anak 3 hari berturut-turut nggak masuk, ya harus kita datangi ke rumahnya. Itu biasanya wali kelas yang paling di depan untuk mengatasi konflik seperti itu.